Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Emam Kator, channel yang terus mengulas tentang perkembangan politik jelang Pilpres 2024 yang akan datang dan mengulas beberapa hal terkait kebijakan publik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kepanikan seorang Ganjar Pranowo dan pendukungnya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita lihat dari beberapa hasil lembaga survei, itu menunjukkan Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan Prabowo maupun Anies Baswedan. Seyogyanya, bila kandidat itu benar memiliki elektabilitas tertinggi, tentu elektabilitas itu menjadi daya tambah spirit untuk meningkatkan kepercayaan diri sang kandidat, lebih-lebih bagi pendukungnya. Tapi ini agak berbeda. Elektabilitas tinggi, tapi justru kalau kita melihat ada sedikit kepanikan baik dari Ganjar apalagi pendukungnya. Sindrom adanya kepanikan di kubu Ganjar Pranowo ini setidaknya bisa kita lihat adanya statement dari salah seorang loyalis Ganjar, Adian Napitupulu. Adian Napitupulu ini anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Beberapa waktu yang lalu, Adian sempat mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa Prabowo bukanlah lawan seimbang untuk Ganjar. Statement ini kalau saya melihatnya justru terbalik. Saya membaca setiap statement itu, kadang-kadang dia bilang suka, bisa jadi tidak suka. Bilang tidak suka, bisa jadi suka, karena politik selalu berubah-ubah. Jadi statement Adian yang mengatakan bahwa Prabowo bukan lawan seimbang bagi Ganjar itu dengan alasan mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah menang, sebenarnya tidak perlu juga Adian Napitupulu sampai mengeluarkan statement yang begitu. Seorang Adian masa mengeluarkan statement seperti itu? Kan lucu. Karena tanpa adanya statement itu pun orang sudah tahu Prabowo 2 kali maju dalam Pilpres kalah. 1 kali sebagai cawapresnya Megawati juga kalah. Artinya orang sudah tahu, tidak perlu juga seorang Adian Napitupulu sampai mengeluarkan statement yang begitu. Makanya kalau saya melihat statement Adian Napitupulu ini ada pesan tersirat di balik itu semuanya. Kalau saya malah menduga justru di balik pesan itu ada kepanikan di kubu Ganjar Pranowo. Karena apa? Respon baik Prabowo dan pendukungnya terhadap statement Adian Napitupulu ini tidak terlalu bombastis. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, bahkan Prabowo sendiri mengatakan kalah sekali 2 kali biasa. Yang terpenting semangat dan terus ingin berjuang. Jadi Prabowo
Sederhana dia menanggapi setiap sindiran dari orang. Justru kan kita bertanya, kenapa Adian harus mengeluarkan statement seperti itu? Apakah ada motif di belakang dia mengeluarkan statement itu? Kalau bahasa psikologinya, apakah ada suasana kebatinan yang berbeda yang dirasakan Adian? Bisa saja. Dan kemungkinan itu tetap ada. Atau jangan-jangan Adian Napitupulu mencium aroma kemenangan di pihak Prabowo gitu. Jadi untuk memompa kawan-kawan pendukung Ganjar ya mengeluarkan statement seperti itu. Kembali pada topik pembahasan tadi yang saya bilang, ada kepanikan di kubu Ganjar Pranowo. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang selain motifnya itu tergambar mungkin dari statementnya Adian Napitupulu, setidaknya ada 3 hal yang hari ini membuat Ganjar belum pede, belum bisa betul-betul yakin dia mampu menangkan Pilpres ini. Pertama, elektabilitas Ganjar ini walaupun dalam beberapa lembaga survei tinggi, tetapi selisihnya dengan kandidat terutama Prabowo itu tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 10%. Ada yang 5%, ada yang 3% dan 4%. Itu fluktuatif lah dari beberapa lembaga survei. Dan pada beberapa survei lagi malah menunjukkan yang sebaliknya. Prabowo yang lebih unggul dari Ganjar Pranowo. Selisih antara Ganjar terutama dengan Prabowo yang tidak terlalu jauh ini cukup membuat Ganjar gusar. Cukup membuat Ganjar merasa tidak aman. Karena apa? Karena dengan rentan waktu yang masih cukup lama dan kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita lihat tren-tren akhir ini, Prabowo terus mengalami peningkatan. Dari beberapa lembaga survei itu sepakat, Prabowo terus mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat ada satu lembaga survei yang mencoba mensimulasi head to head antara Ganjar dengan Prabowo, itu Prabowo unggul. Jadi ini berpengaruh terhadap mental, kepercayaan diri Ganjar, terutama para pendukungnya. Karena salah-salah ke depan justru Prabowo yang landing di atas, Ganjar malah jauh ke bawah. Yang kedua, masuknya Prabowo dalam rezim pemerintahan Jokowi ini cukup berpengaruh terhadap peluang Ganjar Pranowo untuk menangkan Pilpres nanti. Masuknya Prabowo dalam rezim Jokowi ini tentu akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap seorang Prabowo. Jadi kalau sebelumnya masyarakat menilai Prabowo hanya melihat berdasarkan Prabowo itu ketua umum Gerindra, Prabowo itu pernah jadi ketua KTI, Prabowo itu pernah jadi Danjen Kopassus, Prabowo itu sukses mengantarkan IPSI. Orang mungkin hanya sebatas itu melihat sosok Prabowo. Tapi ketika Prabowo masuk dalam rezim pemerintahan Jokowi dengan posisi yang sangat strategis sebagai Menteri Pertahanan, tentu masyarakat akan menilai sosok Prabowo berdasarkan kinerja. Jadi pendukung Prabowo yang dahulu semakin yakin untuk mendukung Prabowo. Dan pendukung non-Prabowo hari ini terus melihat dan memantau kinerja dari seorang Prabowo.
Dan sejak Prabowo masuk ke rezim pemerintah Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, sampai saat ini lembaga-lembaga survei semuanya itu menunjukkan Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Dan ini tentu berdampak pada popularitas dan elektabilitas Prabowo di mata publik. Yang dahulunya tidak suka, bisa jadi ketika melihat kinerja Prabowo yang seperti saat ini, mereka suka. Dan ini secara politik tentu akan berdampak pada dukungan masyarakat untuk menentukan siapa yang mereka dukung nanti di 2024. Dan sampai saat ini kalau kita lihat elektabilitas Prabowo yang cukup tinggi, yang terus mengalami kenaikan, tidak bisa kita pungkiri, itu salah satunya faktor dari kinerja dia sebagai Menhan. Ketiga, belum adanya sinyal pasti dari Jokowi. Jadi, kalau kita lihat saat Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres 2024 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, memang Jokowi hadir pada saat itu. Tetapi apakah dukungan Megawati pada Ganjar adalah dukungan Jokowi pada Ganjar? Pertanyaan ini sampai hari ini belum terjawab dengan pasti. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Jokowi sudah menunjukkan, Jokowi sudah memberikan sinyal-sinyal kuat arah dukungan kepada Prabowo Subianto. Dalam beberapa cara, Jokowi selalu mengatakan mendukung Prabowo dan 2024 jatahnya Prabowo. Mungkin kalau ini satu atau dua kali keluar dari mulut Jokowi, ya kita anggap itu basa-basi. Tapi kalau sudah terlalu sering Jokowi berkata demikian, tentu ini tidak bisa kita anggap sebatas basa-basi. Sementara Ganjar berharap Jokowi mendukung dirinya, setidaknya dalam konteks sesama kader PDIP. Dan ini yang sangat-sangat diharapkan Ganjar. 3 poin yang tadi saya katakan, saya meyakini sedang dialami oleh Ganjar maupun pendukungnya. Kenapa? Karena baik Ganjar maupun pendukungnya sangat menyadari betul Pilpres 2024 yang akan datang sangat berbeda dengan Pilpres 2019. Meskipun PDIP sebagai partai pemenang pemilu, tidak semerta itu menjadi sebuah jaminan bagi Ganjar untuk bisa memenangkan Pilpres yang akan datang. Demikian ulasan kita kali ini. Kita akan lanjut dengan ulasan dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan loncengnya agar terus mendapatkan ulasan-ulasan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.